Salam dalam kasih Yesus Kristus Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Dalam persekutuan ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah Banua Niha Keriso Protestan BNKP Nias. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Priscilla L. Mailuhu Air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahoo. Yahoo. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 10, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan mengkuduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk.
kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih,
kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilang dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Yesaya 44 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Roma pasal 7, ayat 4 hingga ayat ke-6. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi
sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan wujud hormat kami bagi-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa Maha Kasih, meskipun suka duka silih berganti, namun kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. Bagaikan gembala memelihara kawanan domba, Engkau selalu menghidupkan kami. Karena itu, kami datang ke rumah-Mu membawa korban syukur kepadamu. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan kebajikan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah hari ini dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian 37 ayat pertama sampai 4 yang mengatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya juga hidup mereka sebagai anak-anak Yakub itu bukan cerita baru bagi kita. Ini cerita tentang gambaran kehidupan keluarga, khususnya hubungan orang tua dan anak kesayangannya yang mengakibatkan anak-anak yang lain itu iri hati karena tidak mendapat perlakuan yang sama. Kalau kita telaah lebih mendalam, apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan dari hubungan yang rumit ini? Apakah karena Yusuf adalah seorang anak yang suka mengadu kepada ayahnya tentang perbuatan-perbuatan jahat dari saudara-saudaranya, ataukah ada penyebab yang lain? Bapak, Ibu, Saudara, saya berupaya untuk mencari dan menemukan penyebab yang lebih sedikit berbeda. Akar persoalan dari hubungan yang rumit ini, saya mau katakan ini karena jubah. Untuk lebih mendalam memahaminya, ada dua hal yang menjadi catatan penting untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Yakub tidak memberi kurang dari, tapi dia memberi lebih dari. Kepada 11 anak-anaknya,
Yakub tidak memberi kurang dari. Dia hanya memberi kepada Yusuf lebih dari. Menurut saya, Bapak Ibu, Yakub sudah bertindak adil. Kalaupun Yusuf mendapat lebih dari yang lain, itu haknya Yakub. Kepada siapa dia mau beri? Yang jelas, bagi anak-anaknya yang 11 orang, itu sudah cukup. Membaca teks ini, banyak orang menganggap bahwa pemberian lebih kepada Yusuf itu sebuah kesalahan. Padahal yang mau ditampilkan adalah Yakub adalah profil seorang bapa yang punya kebebasan dan 11 anak lainnya tidak bisa menuntut dari bapaknya. Bahwa Yusuf mendapat lebih dari yang lain itu hak bapaknya sepenuhnya. Jubah itu pemberian lebih dari, bukan kurang dari. Kecuali bahwa pemberian jubah kepada Yusuf membuat hak anak lainnya berkurang, bisa jadi ada tuntutan terhadap keadilan. Tapi ketika Yakub memberikan lebih dari saudara-saudaranya yang lain atau dari anak-anaknya yang lain, sebenarnya Yakub tidak mengurangi apa yang menjadi hak dari anak-anaknya yang lain. Dengan kata lain, Yakub sudah bertindak adil terhadap semua anak-anaknya. Hal yang kedua yang menjadi catatan kita, Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu tidak mendapatkan jubah ini dari sebuah pertandingan. Jubah ini pemberian, jubah ini anugerah. Jubah bukan sesuatu yang didapatkan dari hasil perebutan. Jubah bukan piala kemenangan. Tidak ada pertandingan untuk dapat jubah. Sekali lagi, jubah itu bukan didapatkan dari hasil pertandingan. Ini anugerah, penghormatan dari yang memberikan. Karena itu saudara-saudara, Yusuf yang mengambil jubahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa pakai atau kelola jubah itu menjadi sesuatu. Mentok-mentok kalau kita baca, jubah itu disiram darah anak domba. Dan dengan demikian mudah bagi mereka untuk membawa laporan kepada Yakub ayah mereka bahwa adik mereka sudah dimakan oleh binatang buas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ingat dalam 1 Samuel 24, Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Di sana diceritakan bagaimana Daud punya kesempatan besar untuk membunuh Saul, tapi ia tidak mau melakukannya. Daud hanya memotong punca jubah Saul, itu pun Daud sudah ketakutan. Karena itu dengan besar hati Daud menyapa Saul dan berkata, "Tuanku Raja." Ini membuat prasangka Saul bahwa Daud akan merebut kekuasaannya ternyata salah. Daud menolak bertanding untuk mendapatkan jubah Saul. Jubah raja, jubah kebesaran. Kisah lainnya Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 19 ayat 23 diceritakan para prajurit itu membuka jubah Yesus. Saya mengajak kita membayangkan bagaimana orang-orang menarik jubah Yesus sedemikian rupa. Ini tidak seperti membuka jas setelah pulang pesta. Tidak. Kelak apa yang dibuka orang dari badan, dari tubuh Yesus dipasangkan lagi oleh Bapa dalam bentuk jubah putih di kerajaan kekal. Karena itu Yesus bilang, kalau ada orang yang minta bajumu, berikan jubahmu. Karena orang tidak pakai baju di luar jubah, tetapi orang pakai jubah
di luar baju. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merefleksikan renungan hari ini dalam hidup keseharian kita? Yang pertama, bolehkah kita cemburu atas berkat Tuhan yang diterima lebih oleh orang lain? Pastinya kita sepakat mengatakan tidak boleh. Dan ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Tidakkah lebih baik kita mensyukuri apa yang ada pada kita, bukan mencari tahu apa yang orang lain dapat? Apa hak kita menuntut itu, kecuali kalau kita diberi kurang dari yang seharusnya kita terima? Dan saya mau katakan, jangan cemburu terhadap berkat orang. Syukuri saja apa yang ada padamu. Bapak Ibu, ini sebuah koreksi untuk tidak iri hati terhadap berkat orang, tetapi mensyukuri apa yang ada dalam genggaman kita. Penanggalan jubah oleh saudara-saudara Yusuf karena mereka iri hati. Seandainya mereka mensyukuri apa yang diberikan Yakub, pasti mereka tidak akan menanggalkan jubahnya Yusuf. Kita tidak akan pernah dibenarkan kalau iri hati terhadap berkat orang lain, karena Tuhan tidak pernah salah memberi berkat kepada setiap orang. Kita belajar mensyukuri berkat agar kita tidak terjebak dalam barisan jumlah saudara-saudara Yusuf. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah iri hati melihat jubah orang, apalagi berupaya untuk mengambilnya. Karena kalau kita mengambil, maka mereka atau ia akan mendapatkan yang lebih baik. Orang yang mengambil jubah orang lain sebenarnya tidak layak memakai jubah itu. Dan orang yang diambil jubahnya akan mendapatkan yang lebih besar. Lagu Pelkat PA bilang, bisa jadi ketika kita mengambil milik orang lain, maka kita akan semakin berkurang dan dia akan semakin bertambah. Kita pasti bahkan mungkin pernah mendengar atau berjumpa atau diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bersama untuk sungguh-sungguh dan benar-benar mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kita diingatkan kembali bahwa tiap orang secara proporsional itu punya berkat masing-masing. Dan ketika kita mensyukuri apa yang ada pada kita, maka kita akan terus berupaya untuk mengembangkan diri sehingga kehidupan ini menjadi lebih berarti bagi sesama, bagi persekutuan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih bagi pekerjaan memuliakan Tuhan. Daripada kita sibuk terputar melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berupaya menerobos apa yang sebenarnya bukan menjadi bagian kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk membersihkan hati, pikiran kita dari rasa iri dan benci. Sebab ini akan merusak kualitas hidup beriman kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kembali kita akan merenungkan karya Kristus di kayu salib. Bukankah peristiwa makan dan minum di meja perjamuan kudus adalah semacam pelatihan bagi kita untuk kelak
siap menerima panggilan atau undangan Kristus, duduk, makan dan minum bersamanya di meja perjamuan sorgawi. Dan tentunya Bapak Ibu yang paling menyenangkan adalah ketika kita duduk makan dan minum bersama, kita sudah ada di dalam kerajaan itu serta mengenakan jubah kemuliaan Kristus. Tentunya ini menjadi harapan, tentunya ini menjadi sesuatu yang diidam-idamkan dalam persekutuan dengan Kristus. Tentunya kita tidak mau mengabaikan atau menganggap enteng segala sesuatu yang sudah Kristus perjuangkan di salib. Dan dengan demikian kita pun adalah bagian dari persekutuan orang-orang yang diundang bersama untuk menikmati makan dan minum sorgawi. Selamat melanjutkan kehidupan dan kiranya hidup kita berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar firman-Mu hari ini untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang tulus, murni, bersih di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami berinteraksi dengan siapapun, kami tahu bahwa secara proporsional Tuhan memberikan berkat-berkat itu bagi setiap kami. Dan kami boleh menghargainya dengan terus mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan, kami mohon Roh Kudus terus bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar. Sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi sungguh-sungguh mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat, mari berdiri bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari bersama siapkan hati untuk mengambil bahagian dalam pelayanan sakramen perjamuan. Ya perjamuan kudus, bekal untuk
beriman dengan hati yang tulus, bersyukur menyembah tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan bersuka cita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan iri hati dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Silakan. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepada Allah atas berkat ini. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dari firman ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah. Maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yakni Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
Kiranya Allah menolong kita semuanya. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ambillah, bagikanlah kepada persekutuan umat Tuhan.
Pegang dan angkatlah roti kehidupan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Makanlah dengan sukacita iman. Ingat dan tetaplah percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Sekarang pegang dan angkatlah cawan keselamatan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Minumlah sampai tetes penghabisan. Ingat dan percayalah, darah Yesus telah tertumpah untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai, sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin.
Kita bersatu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Sepatutnya lah kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau memperkenankan kami hari ini untuk menikmati persekutuan di meja perjamuan kudus-Mu. Di dalamnya kami memaknai segala sesuatu yang sudah Kristus lakukan demi dan untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan, agar ketika kami mengambil bahagian dalam pelayanan perjamuan kudus itu tidak hanya sekedar dilakukan dalam jangka waktu tertentu, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari kehidupan persekutuan umat Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh memahami bahwa ini undangan Kristus dan undangan ini juga pasti berlaku serta berlangsung di dalam kekekalan. Karena itu, biarlah kami mampu untuk mengerti dan memahami setiap karya agung yang sudah Yesus lakukan demi keselamatan kami. Menghargainya dengan sungguh, dengan cara hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami berdoa bagi hidup kami sebagai keluarga dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak. Kami berdoa dan menaruh pengharapan kami untuk setiap karya layan kami, baik di tengah-tengah pekerjaan dan perjuangan hidup kami, maupun dalam kebersamaan persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami menaruh pengharapan kami. Tolong kami di setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan, di setiap kesempatan di mana kami bersama dengan orang lain, ataupun kami dalam keadaan sendiri. Kami mampu untuk mengerti dan memahami cara Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu dalam sukacita iman, kami berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, di mana Tuhan panggil dan tempatkan kami. Terima kasih dalam kondisi yang sangat terbatas, pemberitaan firman Allah karya layan gereja Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih untuk para pemimpin bangsa kami yang terus berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera dalam situasi dan kondisi pandemi ini. Terima kasih untuk begitu banyak orang berjuang melawan sakit penyakit, melawan penderitaan karena duka cita, bahkan terus bertahan dalam hidup walaupun secara ekonomi mengalami kesulitan besar. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami memberikan semangat baru dari hari ke hari untuk memaknai cara Tuhan menolong kami. Dan kami dikuatkan oleh firman hari ini untuk belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Sebab berkat itu tidak pernah tertukar. Dan Tuhan menolong kami untuk mengelolanya dengan baik, benar dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sungguh bersyukur ada banyak hal yang boleh kami putuskan, kami sepakati bersama, khususnya di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, melalui pelaksanaan sidang majelis jemaat, evaluasi triwulan 1 dan 2. Apapun yang telah kami putuskan, kami mohon Tuhan menolong kami untuk bersama-sama menindaklanjutinya dalam kehidupan bersekutu bersaksi dan melayani di jemaat Tuhan di tempat ini.
Dan dengan demikian, kehadiran gereja Tuhan senantiasa nyata untuk memberikan pendampingan baik bagi segenap warga persekutuan. Kami sungguh mengucap syukur anak-anak tim video kami sudah mempunyai tempat untuk bisa mengelola pelayanan-pelayanan virtual. Tuhan Yesus tolong sertai dan berkati. Biarlah ruangan ini menjadi tempat mereka berjumpa dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Biarlah mereka tidak hanya mempersiapkan ibadah virtual, tetapi hati, jiwa, dan seluruh kedirian mereka juga terpaut pada persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan demikian, dalam situasi dan kondisi apapun, segala sesuatu dalam persekutuan kami berjalan dengan baik, dan sungguh-sungguh kami boleh menikmati hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa untuk setiap hal yang kami jumpai dan alami, Tuhan senantiasa ada, berjalan bersama-sama dengan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa ini, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati gereja Tuhan, khususnya GPIB yang sedang mempersiapkan pelaksanaan persidangan sinode yang ke-21. Tuhan Yesus tolong sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan gerejamu tetap bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat melanjutkan hidup. Tuhan memberkati. Salam persekutuan.